Hello everyone. Di dalam video ini kita mau cari tahu apa definisi dosa. Karena kalau saya tidak mengerti dengan benar apa definisi dosa, tentu saja saya nggak akan bisa diselamatkan. Karena orang diselamatkan dari dosa. Dan kita tahu orang pertama di dunia ini yang berdosa adalah Hawa. Oleh sebab itu, kita mau cari tahu ceritanya Hawa, bagaimana dia berdosa, dan mengerti dari Alkitab apa artinya untuk berdosa, agar kita bisa tahu persis apa definisi dosa. Kita mulai di Kejadian 2 ayat 16. Situ dikatakan Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan kita tahu perintah itu adalah hukum. Karena waktu dibilang the Lord commanded and the Lord God commanded, itu sama dengan commandment. Artinya yang diperintahkan itu good. Karena hukum atau commandment itu good, holy, just dengan good. Dan dikatakan kamu nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan itu adalah good. Dan kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Artinya kalau kamu melakukan yang good atau melakukan hukum, kamu nggak akan makan buah itu. Tetapi kalau kamu makan buah itu, yang kamu lakukan ialah lawannya dari yang good, lawannya dari hukum, yaitu not good. Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, bagi dia yang tahu untuk melakukan yang baik dan dia tidak melakukannya, bagi dia itu dosa. Hukum mengatakan, thou shall not eat of it. Dan waktu Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan, dia melakukan yang tidak baik setelah dia sudah tahu apa yang baik. Jadi Hawa tahu apa yang baik, yaitu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan waktu dia makan, dia melakukan yang tidak baik setelah dia tahu apa yang baik. Dan itu adalah dosa. Karena hukum itu baik dan dia melanggar hukum dengan melakukan yang tidak baik. Di 1 Timotius 2 ayat 14 dikatakan, Hawa atau wanita itu tertipu in the transgression. Dan kita tahu transgression di 1 Yohanes 3:4 adalah dosa. Dia melakukan dosa atau dia melanggar hukum karena dia melakukan yang tidak baik setelah dia tahu apa yang baik. Di Upward Look 158 dikatakan, Adam dan Hawa mendengar suara penggoda dan berdosa terhadap Tuhan. Artinya untuk transgress ialah untuk berdosa. Jadi sekali lagi di 1 Yohanes 3:4 dikatakan, dosa adalah the transgression of the law. Dosa ialah untuk melanggar hukum Tuhan. Mr. White menulis di Review Herald dikatakan, Rasul Paulus memberikan the true definition of sin. Lalu dia kutip 1 Yohanes 3:4, sin is the transgression of the law. Dia juga menulis di Signs of the Times Juni 20, karena manusia setelah berdosa sedang dalam hukuman kematian. Oleh sebab itu penting untuk kita mengetahui apa itu dosa, agar kita bisa dibebaskan atau luput dari kuasanya. Lalu Yohanes menulis, barang siapa berdosa melanggar hukum, karena dosa adalah pelanggaran hukum. Lalu Sister White menulis, here we have the true definition of sin. Lalu dia kutip 1 Yohanes 3:4, the transgression of the law. Sin adalah the transgression of the law. Dan di manuskrip 27 dikatakan, dosa adalah pelanggaran hukum. Lalu dikatakan, this is the only definition of sin. Ini adalah satu-satunya definisi dosa. Selain 1 Yohanes 3:4, selain sin adalah the transgression of the law, itu bukan definisi dosa. Dosa adalah the transgression of the law. Sekarang saya mau kasih tunjuk video dari seseorang yang mengajarkan bahwa dosa bukan the transgression of the law. Konteks daripada videonya, dia katakan malaikat-malaikat yang di surga, mereka diampuni dari dosa mereka karena mereka telah berpihak kepada setan atau kepada Lucifer. Dan waktu mereka kembali, mereka diampuni, tapi dosa mereka bukan the transgression of the law. Dia katakan dosa bukan transgression of law. They rejoice in his mercy, in that he forgave them. He forgave them of their transgression.
But we do not call it sin, because sin is something else. Sin is the belief that you've gone too far and that you cannot be forgiven. They rejoice in his mercy, in that he forgave them. He forgave them of their transgression. But we do not call it sin, because sin is something else. Sin is the belief that you've gone too far and that you cannot be forgiven. Dia katakan, waktu malaikat-malaikat diampuni, mereka diampuni dari mereka punya pelanggaran atau transgression. Lalu dia katakan, tetapi transgression itu bukan dosa. Karena dia katakan, dosa adalah when you have gone too far. Dosa, dia katakan, adalah waktu kamu rasa kamu punya perbuatan itu sudah terlalu jauh sehingga tidak bisa diampuni lagi. Sementara kita baca tadi di 1 Yohanes 3:4, dosa adalah the transgression of the law. Dia katakan the transgression itu bukan dosa. Dosa is when you have gone too far, sehingga kamu nggak bisa diampuni lagi. Kita baca tadi di 1 Timotius 2:14 dikatakan Hawa tertipu and was in the transgression. Kita tahu Hawa berdosa karena dia transgress. Hawa tidak berdosa karena dia pikir she has gone too far, sehingga dia nggak bisa diampuni lagi. Jadi yang dia ajarkan sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia membuat definisi dosa yang baru, sementara dikatakan tadi di Signs of the Times, kita perlu tahu apa itu dosa, agar kita bisa luput dari kuasanya. Artinya kalau saya membuat definisi dosa yang baru, sehingga saya tidak tahu apa itu dosa, saya tidak akan luput dari kuasa dosa. Saya mau baca dari The Signs of the Times, dikatakan, bagaimana saya bisa tahu apa itu dosa? Dan dosa hanya bisa diketahui melalui hukum, karena dosa adalah pelanggaran hukum. Dosa adalah transgression daripada hukum. Yohanes menulis dan mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran hukum, sebagai transgression of the law. Sebagaimana di 1 Yohanes 3:4, barang siapa commit sin, transgresseth also the law. Karena dosa adalah transgression of the law. Lalu kita lanjut di paragraf kedua dikatakan, to the law and to the testimony. Berdasarkan hukum dan kesaksian. Kalau yang diucapkan tidak sesuai dengan hukum dan kesaksian, karena tidak ada terang dalam apa yang dikatakan. Kita harus dengan tekun menyelidiki firman Tuhan sebagaimana orang-orang Liberians yang menerima firman Tuhan dan menyelidikinya setiap hari untuk melihat apakah memang demikian yang diajarkan Rasul Paulus. Kita harus menggali dengan dalam harta-harta yang tersembunyi di dalam kitab suci. Lalu, Sis White menulis, Kristus telah memberikan amaran kepada kita bahwa akan banyak false prophets atau guru-guru yang palsu yang akan bermunculan dan akan menipu banyak orang. Kalau mereka tidak berbicara sesuai dengan the law and the testimony, artinya yang mereka katakan itu tidak ada terangnya. Dan kita tahu terang adalah kehidupan. Artinya untuk mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan terang atau kehidupan adalah kematian. Di Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa percaya tidak perlu dibinasakan, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal ini adalah untuk percaya apa yang sudah diungkapkan oleh Bapa melalui anaknya dalam kitab sucinya. Apa saja yang bertentangan dengan kebenaran itu adalah kematian. Dan kematian ini adalah kematian kekal. Carilah dengan teliti, bandingkanlah dengan Alkitab dan Roh Nubuat, karena apa saja yang bertentangan dengan the law and the testimony adalah kematian. May the truth set us free dari semua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan the law dan the testimony. To God be the glory.